Kembali lagi dengan Bung Parpelak di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana Anda menilainya, dan Anda tidak perlu merasa berdosa, sama seperti Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM yang tidak merasa berdosa, mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo telah meletakkan alat pelacak di kolong mobilnya. Untung cuma alat pelacak, kalau sempat juga dibikin anjing pelacak, habis kau digigit. Apa dia bilang? Teman-teman, lihat ini adalah alat pelacak. Ini timbul di notifikasi dari ponsel saya. Setelah saya mencari, ternyata di bawah kolong mobil saya. Kampungan. Kau belajar dari mana? Dari Tempo. Tempo sudah melakukan hal yang sama dari kemarin-kemarin. Katanya dikirimin kepala babi, sampai sekarang yang ngirim gak tahu siapa orangnya. Padahal begitu banyak CCTV di sana. Udahlah, kalau mau main drama, tolong dramatis dikit gitu loh. Apa dibilangnya? Kita semakin diteror, semakin gacor. Semakin diintimidasi, semakin cepat revolusi. Revolusi apa? Revolusi? Terlalu gampang muncungmu itu ngomong revolusi. Dia komentar katanya, pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang patut untuk dievaluasi. Lihatlah, di mana ada pemerintahan baru berjalan 2 tahun langsung di demo? Di mana? Berarti ini ada yang salah sama mereka. Prabowo Gibran harus dievaluasi. Jadi maksudnya, ya mau diganti sama Anies Baswedan gitu. Itu harapanmu kan? Sama aja. Junjungan sama anak buahnya sama-sama mimpi. Lagian begini, ya aku bilang sama kau Tio, ya, kalau kau memang punya keresahan, kalau kau memang punya kritik, kalau kau punya masukan terhadap pemerintah, ya, lakukan dengan cara-cara yang benar. Jangan dengan cara-cara kampungan begini. Ya, begitu banyak cara, ya. Contohnya buka forum diskusi, contohnya bikin buku, ya. Contohnya apa lagi? Bikin podcast, udah, ya. Dan di situ, di dalam diskusi podcast atau buku itu, kau kasih solusi. Bukan kau bilang Prabowo Subiantolol. Itu aja aku bangga-banggakan. Cara ngomongmu yang seperti itu. Biar tahu kalian siapa namanya si Tio ini anak kesayangan Mahfud MD ini. Makanya Mahfud MD ngundang dia di acara podcast outdoor di UIN. UIN atau UII? Antara dua itulah. Asal jangan UIA, UIA, UA. Siapa namanya si Mahfud MD mengatakan, saya bangga dengan Tio, dia anaknya sopan. Anak sopan apa? Berapa kali umpatan, cacian, makian, sampai kemarin biar tahu kalian ketua umum, ya wakil ketua umum Partai Golkar, Idrus Marham juga mengatakan, kalau kayak gini model pemimpin bangsa, bagaimana generasi bangsa Indonesia ke depannya? Jadi si Tio ini sebetulnya tidak berbahaya bagi pemerintahan Prabowo Gibran, enggak. Dia ini berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi bangsa ini. Dia ini berbahaya untuk generasi masa depan. Yang tahunya bukan cuma ngomong doang, ya nggak tahu kerja. Kalau nggak tahu kerja, tahunya cuma ngomong doang, nggak terlalu parah. Ini lebih parah, nggak tahu kerja, tahunya cuma caci maki. Coba, aku tanya dulu sama kalian ya, semua cacian, makian, kritik yang disampaikan oleh si Tio ini, apa solusinya?
Solusinya apa? Nggak ada solusi yang bisa dia kasih untuk negara ini, untuk bangsa ini. Enggak. Kemarin rupiah melemah, sekarang sudah menguat. Ulah siapa? Ulah Tio? Bukan. Itu semua oleh karena kerja keras pemerintahan kita. Sampai ada kemarin mengatakan, turunkan Purbaya, pecat Gubernur BI, turunkan Bapak Prabowo, turunkan Gibran. Nah sekarang biar tahu kalian, sekarang IHSG naik 7%, ya, dolar melemah, rupiah menguat. Sekarang kerja siapa? Ada kalian puji-puji pemerintah? Enggak. Pemerintah tahunya kerja, pemerintah tahunya berusaha, negara tahunya memberikan yang terbaik, memikirkan bagaimana supaya bangsa ini jangan kolaps. Nah kalian malah ngompor-ngompori supaya bangsa ini menuju Indonesia bangkrut. Satu visi misi dengan George Soros. Udahlah. Apalagi sekarang coba bayangkan kalian ya. Tengok si Roy Suryo mengatakan apa? Kepada adik saya berikan semangat. Kepada adik-adik saya, 5 tuntutan itu sangat bagus. Tapi jangan lupa, jangan lari kemana-mana. Yang paling utama, adili Jokowi. Maksudkan pupu bapak. Adili Jokowi. Kita tidak usah lari kemana-mana. Itu saja cukup. Bayangkan kalian, rupiah melemah, Jokowi juga yang disalahkan. IHSG turun, Jokowi juga disalahkan. Harga sembako naik, Jokowi juga disalahkan. Cuman satu, Pertamax naik, ya, baru dia, ya, MBG yang disalahkan. Masa ya Opung Parbelak Pertamax naik, MBG yang disalahkan? MBG Mas Bahlil ganteng. Sampai ada seorang pemuda, biar tahu kalian ya, pemuda lagi beli Pertamax, ngisi di Pertamax, ya kan? Dia bikin video. Bahlil kon. Bahlil kotit. Coba bayangkan kalian, sebencinya itu dia sama Mas Bahlil. Ya kan? Tapi coba, kalau misalnya Pertamax turun, ada dipuji-puji Mas Bahlil. Itulah masyarakat yang sudah teracuni. Ya, masyarakat yang otaknya sudah menerima narasi-narasi negatif. Pertamax sudah jelas-jelas, ya, mengikuti harga pasar. Penggunanya bukan bukan masyarakat menengah ke bawah, itu menengah ke atas. Karena apa? Itu Pertamax itu adalah bahan bakar non subsidi. Makanya kemarin BEM UGM ya minta supaya bahan bakar minyak diturunkan harganya. Itu yang mau diturunkan mana? Pertamax. Kalian itulah pengguna Pertamax sesungguhnya. Yang kalian bela hanya kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan masyarakat umum. Pertalite masih 10.000, biosolar masih 6.300. Nggak ada perubahan harga. Dan tahu kalian, usaha pemerintah untuk menjaga harga subsidi itu jangan sampai naik ya. Banyak yang harus dikorbankan. Yang dikorbankan ya inilah kepentingan manusia masyarakat yang menengah ke atas. Termasuk sendiri Opung Parbelak juga dikorbankan. Tapi nggak apa-apa. Opung Parbelak ternyata sudah menengah ke atas ya taraf ekonominya ya. Bukan, aku sedang belajar menjadi manusia yang menengah ke atas. Lagi belajar aja. Makanya 2 tahun ini aku pakai Pertamax dalam rangka belajar jadi orang kaya. Masih tahap belajar. Sebetulnya aku ini, kalau levelku ini pengguna Pertalite, betul. Aku ini adalah pengguna subsidi pemerintah. Tapi aku mendorong diriku supaya aku jangan terlalu manja, terlalu menerima banyak subsidi dari masyarakat, dari pemerintah. Makanya aku gunakan Pertamax. Ingatlah, lihatlah, aku korbankan diriku memakai Pertamax. Mau naik 16.000 Pertamax tetap ku beli. Mau naik 20.000 tetap ku beli.
Mau naik 30.000 Pertamax, baru aku jual mobil. Nggak akan pernah aku salahkan yang namanya Bahlil. Kalian kira menjadi pemangku kebijakan itu nggak berat? Berat. Kalian kira jadi menteri nggak berat? Menteri keuangan berat. Kalian kira jadi wakil presiden nggak berat? Berat. Kenapa kalian pikir jadi presiden Indonesia ini nggak berat? Berat. Itu yang dilakukan, ya. Jangankan jadi presiden biar tahu kalian. Sedangkan jadi mantan presiden aja berat. Itu yang dialami Bapak Joko Widodo. Bayangkan kalian, sudah selesai masa pemerintahan 2 tahun, tetap menggaungkan adili Jokowi. Adili Jokowi. Bukan cuma bapaknya aja mau mereka adili, anaknya pun juga mau dilengserkan. Ya, jadi bisa dikatakan ya, apa yang dilakukan Bapak Prabowo sekarang, ya kemarin-kemarin itu, ini kelihatan buahnya sekarang, biar tahu kalian. Kenapa bilang? Coba, ya, Bapak Prabowo pergi ke luar negeri, yang nyinyir siapa? Mereka-mereka juga kan yang nyinyir, apa dibilang? Ya, kalau bisa Prabowo jangan terlalu banyak ke luar negeri. Kalau bisa Bapak Prabowo, tolong batasi kepergian ke luar negeri. Ngapain sih Bapak Prabowo rajin ke luar negeri? Bapak Prabowo adalah presiden, ya, baru 2 tahun menjabat, tapi memecah rekor paling banyak, paling sering ke luar negeri. Sekarang begini, aku dari kemarin aku sudah bilang sama kalian, Bapak Prabowo ke luar negeri itu bukan jalan-jalan, apalagi cuma ngerayain ulang tahun, itu bukan itu alasannya. Gak mungkin Bapak Prabowo pergi ke luar negeri cuma untuk ngerayain ulang tahun. Ini cuma ngerayain ulang tahun anak buahnya, enggak. Itu yang dinamakan nyambi. Program nyambi itu. Tapi beliau dalam rangka, ya, beliau itu, ya, dalam rangka menjalin kerjasama dengan negara-negara luar, ya, membangun sebuah hubungan dengan negara luar, dengan pemimpin negara luar. Ingat, ya, Bapak Prabowo itu pernah dipuji oleh salah satu media asing mengatakan, Prabowo adalah salah satu model pemimpin Indonesia, ya, yang paling unik gitu. Kenapa? Karena dia, ya, berusaha untuk berteman dengan siapa saja. Ke Amerika Serikat dia berteman, ke Rusia dia beli minyaknya, ke China dia beli teknologinya, ya, ke Jepang, ya, pokoknya semuanya, ya, semuanya dia bisa dikatakan dia ingin melihat bahwasanya bangsa ini harus mempersiapkan diri menjadi bangsa yang diterima oleh semua negara. Itu karena memang beliau sendiri punya prinsip, 1 musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Indonesia harus disadarkan bahwasanya Indonesia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, dengan negara lain, dengan pemimpin negara lain. Itu dia supaya apa? Lihatlah, ya, sampai sekarang, ya. Tapi ingat, walaupun Bapak Prabowo, ya, menjalankan politik luar negeri yang memang betul-betul out of the box menurut pemikiran-pemikiran orang bodoh, pemikiran-pemikiran orang tolol, pemikiran-pemikiran orang yang yang cuma berpikir cukup hanya di dalam negeri saja, ya. Tapi beliau tidak pernah memposisikan diri sebagai budak dari mereka. Enggak. Coba perhatikan kalian, ya. Danantara sebagai pintu keluar untuk setiap barang-barang ekspor dia dirikan untuk apa? Supaya jangan diintervensi lagi harga-harga ekspor oleh market luar negeri. Ya, selama ini Singapura dia dengan bebas menentukan harga, ya. Tapi sekarang oleh karena Danantara, Singapura keok. Begitu juga minyak. Bapak Prabowo, ya, melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo, membangun kilang-kilang minyak di Indonesia supaya apa? Nggak perlu lagi beli minyak lagi di Singapura, di kilang-kilang kilang minyak Singapura. Ternyata apa? Ini berdampak ekonomi Singapura sekarang merosot. Makanya Singapura kemarin, ya, Singapura melalui medianya, ya, The Straits Times, yang mengatakan bahwasanya, ya,
Indonesia ini bukan lagi tempat yang aman untuk berinvestasi. Sell Indonesia katanya kan? Tapi sekarang kita kembalikan. Buy Indonesia, sell Singapura. Semangat itulah yang mampu menaikkan IHSG kita sampai 7%. Begitu juga Australia. Walaupun ya pemerintah kita menjalin hubungan baik dengan Australia, tapi kalau berbicara tentang komoditas, berbicara tentang hilirisasi, tidak ada tawar-menawar. Karena apa? Ya, Australia mereka akan semakin dirugikan. Mereka akan terganggu secara finansial. Karena apa? Karena Indonesia nggak mau menjual barang mentah lagi ke mereka. Enggak. Indonesia harus kelola sendiri. Contohnya mineral, ya tanah jarang, logam tanah jarang. Yang digunakan untuk sebagai bahan baku industri, ya alat-alat perang, ya industri baterai listrik dan yang lain sebagainya untuk handphone segala macam, ya itu diproduksi sendiri di dalam negeri. Nah, kenapa harus dengan Cina kita bekerja sama? Karena apa? Indonesia melihat bahwasanya China ini nomor 1, tahu kalian, 60 pemasok LPG, produsen LPG yang ada di dunia ini semuanya dari China. China sanggup memproduksi, China sanggup untuk memfabrikasi, China sanggup untuk mengekstrak, punya teknologi. Makanya Indonesia perlu berlari ke China. Makanya Bapak Prabowo belajar dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini. Makanya nggak heran saking sibuknya Bapak Prabowo menjalin kerjasama, menjalin hubungan baik ya dengan luar negeri. Bapak Prabowo memberikan kepercayaan penuh di dalam negeri segala urusan dia kepada Mas Gibran. Kalau yang masih bisa dihandle, dia handle. Tapi kalau udah nggak bisa dihandle karena beliau itu pergi ke luar negeri, beliau kasih itu kepercayaan sama Mas Gibran. Ya, isi acara ini, pergi memonitor ini, pergi memantau pekerjaan ini, semuanya diberikan kepercayaan sama Mas Gibran. Makanya terlalu bodoh orang yang mengatakan bahwasanya Prabowo cuma ke luar negeri aja. Ngapain Gibran dikasih kepercayaan ngurusin dalam negeri? Disinilah letak sinergitas antara presiden dengan wakil presiden. Udah ku bilang sama kalian, Gibran ini adalah salah satu sosok wakil presiden yang paling nggak bisa diam yang pernah dimiliki Indonesia. 14 sudah wakil presiden yang pernah mendampingi presiden di Indonesia ini. Ini manusia yang nggak pernah bisa diam. Bayangkan kalian sampai PDIP aja komplain. Apa katanya? Coba lihat dulu 180 titik sampai 190 titik dikunjungi Gibran. Ini kan artinya ada kampanye terselubung. Dia sedang membangun kekuatan massa. Hati-hati Prabowo. Ngapain Prabowo dikomentari? Kalian yang perlu hati-hati. Karena apa? Ini udah jelas Prabowo Gibran 2 periode ini. Hati-hati kalian dalam menentukan calon. Ya, coba tolong dulu ya. Calon kalian itu cari yang memang betul-betul menjual. Puan Maharani jelas-jelas tidak menjual. Kemarin 2024. Ganjar Pranowo itu menjual, ya sangat menjual popularitasnya. Itu karena apa? Karena ada telunjuk Bapak Joko Widodo udah ke sana. Makanya Megawati marah. Kenapa si Ganjar yang dipromoin? Yang mau ku naikkan si Puan. Tapi akhirnya elektabilitasnya elektabilitasnya Ganjar Pranowo nggak bisa dikalahkan Puan. Mau nggak mau, ya kan, PDIP mengusung Ganjar Pranowo, ya kan begitu. Mereka nggak mau terima resiko kalau Puan Maharani dicalonkan nanti bakalan nyungsep suara mereka. Nggak taunya 16%. Itu makanya coba kalau misalnya Puan kemarin kan lumayan itu 16,5%. Asik yang dikomentari kerja Bapak Jokowi, kerja Bapak Prabowo, asik dikomentari Mas Gibran. Kenapa sih repot amat? Kenapa masih sakit hati ya? Dibajak anggotanya. Kan kalian yang mecat. Itulah biar tahu kalian ya, inilah yang diistilahkan di kampung kami ya, mutiara dibuang, kotoran disimpan-simpan. Bayangkan.
Mutiara dibuang, kotoran disimpan-simpan. Bagaimanalah model hidup seperti itu? Mas Gibran itu adalah mutiara. Jadi Opung Parbela ngomong-ngomong kotorannya siapa? Terjemahkan sendiri. Aku nggak nyebut nama loh. Aku kan lagi bikin perumpamaan kan. To the point aja lah Opung Parbela. Bilang dulu satu-satu siapa kotoran-kotoran itu. Tanpa aku sebutkan pun sebetulnya kalian udah tahu. Aduh ya. Tapi sekarang ini jujur aja aku bilang ya. Sekarang ini masih kelihatan terlalu vulgar. Nampak kali usaha-usaha untuk memisahkan Prabowo dengan Gibran. Usaha-usaha untuk menarik pengaruh Joko Widodo kepada Bapak Prabowo. Ya, itu masih berlangsung sampai sekarang. Tapi gagal total lagi. Gagal total lagi. Selalu Gatot. Tapi dicoba lagi, Gatot lagi. Dicoba lagi, Gatot lagi. Dicoba lagi, Gatot lagi. Ujung-ujungnya apa? Nurmantio. Apa Nurmantio Opung Parbela nurutin nasihatnya si Tio? Nurmantio nurutin manusia yang bernama Tio. Sebentar dulu Opung Parbela, kok ke situ kau larinya? Ya itu kan cuma istilah, memendekkan nama orang aja ya. Gatot Nurmantio gagal total sehingga nurutin manusia yang bernama Tio. Itulah dia kemarin itu, manusia-manusia yang nurutin si Tio itu, yang turun ke lapangan, ya orasi, entah apa-apa aja isi orasinya. Jangan boroskan anggaran. Boroskan anggaran. Justru sekarang itu Bapak Prabowo sedang efisiensi. Hapus MBG. Enak kali muncung itu ngomong hapus MBG. Begitu banyak orang yang terbantu dengan program MBG. Coba bayangkan kalian ya. Puluhan ribu sekarang masyarakat di Indonesia yang bekerja di dapur-dapur MBG. Puluhan ribu. Bahkan lebih, coba ya, hampir 30.000 dapur MBG. Satu dapur MBG atau satu SPPG itu bisa katakanlah 6 orang. Sedikit-dikitnya 6 orang, memperkerjakan 6 orang. 6 kali 30.000, 180.000. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, MBG ini harus dilakukan, harus dilanjutkan. Karena apa? Aku melihat sendiri bagaimana anak-anak ya membawa makanan MBG itu pulang untuk diberikan kepada adiknya, kepada mamanya, kepada neneknya. Karena apa? Di rumah mereka nggak pernah makan seperti itu. Jangan dihentikan, tapi dievaluasi. Dan kalau bisa, kepala BGN-nya diganti lagi. Itu kalau menurut Opung Parbela. Menurutku. Ya kan? Ya kalau menurut yang lain contohnya dia itu sudah baik, sudah bagus, ya monggo. Itu kan menurut Opung Parbela. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Dari aura-auranya kayaknya yang sekarang ini juga kayaknya kurang bisa dipercaya deh. Kayaknya. Tapi mudah-mudahan tebakanku salah. Manusia ini kan tempatnya salah dan hilaf toh. Aduh ya. Jadi ya hati-hati dengan narasi-narasi negatif yang berkeliaran di luar sana. Apalagi yang memojokkan Mas Gibran ya. Yang mengatakan bahwasanya ini lihat ya. Ini orang-orang yang selalu lempar batu sembunyi burung. Sebentar dulu Opung Parbela, lempar batu sembunyi tangan loh Opung Parbela. Nggak pernah ada lempar batu sembunyi burung.
Burung itu memang dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya memang selalu disembunyikan itu. Jangan sampai kelihatan orang lain untuk perbelak bahaya itu. Bukan itu masalahnya. Jadi begini ya, lempar batu sembunyi burung artinya ya dia melempar batu, tapi burung itu dibiarkan disembunyikan supaya jangan berkicau. Contoh, ya sekarang ini kan biar tahu kalian, mereka sebetulnya yang memicu kekacauan. Mereka sebetulnya yang memicu kerusuhan. Kan begitu, ya. Dengan tujuan mereka ingin menghancurkan reputasi Bapak Prabowo. Tapi mereka katakan apa di media? Hati-hati dengan oligarki, hati-hati dengan masyarakat, hati-hati dengan gerakan-gerakan yang ingin menumbangkan Bapak Prabowo. Karena apa? Kalau Bapak Prabowo tumbang, otomatis Gibran yang akan naik. Dia lempar dulu pakai batu, buah! Kan begitu. Nah, baru kicauannya lain. Beda kicauannya itu, biar tahu kalian. Sebentar dulu, Pung Parbelak. Jadi apa hubungannya dengan perumpamaan tadi? Dengan perumpamaan tadi apa hubungannya? Sebentar dulu. Aku juga lagi mencari-cari perumpamaan itu artinya apa. Karena sebetulnya aku tadi salah ngomong. Kebetulan tangannya megang burung. Makanya lempar batu sembunyi burung. Kebetulan megang burung. Entah burung perkutut kah itu. Entah burung Raja Wali kah itu, nggak tahu. Lempar batu, baru burungnya sembunyikan di belakang. Kebetulan tangannya megang burung, itu ya maksud. Jadi hati-hati dengan narasi-narasi seperti itu ya. Jadi seolah-olah dia membela Bapak Prabowo, sebetulnya dia sedang menghancurkan reputasi Bapak Prabowo. Dia sedang memfitnah wakil presiden ya, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan. Padahal tidak. Mereka lah sejatinya yang haus dengan kekuasaan tersebut. Ya, tahu sendirilah kalian ya. Itu yang dinamakan dengan agen George Soros. Oke, jadi itu dulu dari Pung Parbelak. Salam NKRI harga mati, dan kita ketemu di pro kontra selanjutnya.